Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rahmat Syah Barutu, mahasiswa pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Dalam video kali ini, saya akan meresensi atau mengulas sebuah karya ilmiah tentang filsafat, yaitu buku yang ada di samping saya. Adapun identitas buku yang akan saya resensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul buku berjudul Filsafat Ilmu, yang dikarang oleh Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA. Buku ini diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada Jakarta pada tahun 2013, tepatnya pada bulan April tahun 2013. Buku ini merupakan cetakan ke-12 dengan deskripsi fisik 266 halaman dengan ukuran 13,5 cm lebarnya dan panjangnya 20,5 cm. Ini merupakan identitas umum buku yang akan saya resensi. Berikutnya, biografi penulis. Beliau, Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA, lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada 19 Desember tahun 1960. Tugas utama beliau adalah menjadi dosen tetap di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, beliau juga mengajar di beberapa universitas, diantaranya adalah Universitas Islam 45 yang disingkat dengan UNISMA dan Al-Aqidah dan Perguruan Tinggi Tuailib Jakarta. Riwayat pendidikan dasar beliau tempuh di SDN 12 Padang Panjang, lulus tahun 1972. Pendidikan menengah beliau lanjutkan di Madrasah Sanawiyah Tuailib Padang Panjang, lulus tahun 1975. Kemudian SLTA beliau tempuh di Pondok Pesantren Modern Gontor. Selanjutnya, beliau menempuh pendidikan program sarjana sampai dengan program doktoral di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Program sarjana beliau selesai pada tahun 1983. Program magister selesai pada tahun 1985. Dan program doktoral beliau selesaikan pada tahun 1993. Adapun pangkat guru besar beliau dapatkan pada tahun 2005. Sekarang beliau dipercaya menjabat sebagai pembantu rektor bidang administrasi umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang sebelumnya ia menjabat sebagai dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk periode tahun 2002 sampai dengan 2006. Sebelum menjadi dekan, ia menjabat sebagai asisten direktur pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode tahun 2000 sampai dengan 2002. Beliau memiliki beberapa karya yang sudah diterbitkan sebagai berikut. Yang pertama, Metode Tauhid, Upaya Menjelaskan Alam Metafisika, penerbit Pustaka Beta Jakarta tahun 1989. Yang kedua, Epistemologi Aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah dalam Ilmu Kalam, penerbit Antar Jakarta 1995. Selanjutnya, Gerakan Tarekat dan Tasawuf, diterbitkan oleh Pustaka Husna Bandung tahun 2004. Yang keempat, Tarekat Qadariyah dalam Tarekat-Tarekat Muktabarah, penerbit Penada Jakarta tahun 2004. Selanjutnya, Pergulatan Pemikiran dalam Filsafat Islam, perbandingan antara Al-Ghazali dan Ibn Rushd, penerbit Pustaka Husna Jakarta tahun 2005. Kemudian yang keenam, meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim dalam mewujudkan masyarakat madani,
penerbit Bina Cipta Insani, Bogor, tahun 2000. Kemudian yang terakhir adalah buku yang akan saya resensi, yang berjudul Filsafat Ilmu, diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada Jakarta, terbit tahun 2004. Baik, kemudian latar belakang diterbitkannya buku, atau latar belakang ditulisnya buku. Filsafat adalah induk semua ilmu. Demikian kata para filsuf. Pada awalnya memang cakupan objek filsafat lebih luas dibanding dengan ilmu. Ilmu hanya terbatas pada persoalan empiris saja, sedangkan filsafat mencakup objek empiris maupun non-empiris. Namun pada perkembangannya, filsafat berkembang menjadi bagian dari ilmu itu sendiri, seperti filsafat hukum, filsafat sosial, dan filsafat ilmu. Alasannya, filsafat tidak bisa terus berada di awang-awang, tetapi ia juga harus membimbing ilmu. Buku ini merupakan buku wajib, buku daras, mata kuliah filsafat ilmu di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pokok pembahasannya mencakup sejarah perkembangan ilmu, objek, metode, dan tujuan ilmu, serta hakikat sumber pengetahuan dan kriteria kebenaran. Tak ketinggalan pembahasan sarana ilmiah. Pembahasan ini penting karena beberapa alasan. Pertama, lebih kreatif dan inovatif dalam berpikir sesuai dengan aturan-aturan ilmiah. Selanjutnya, memberikan spirit bagi perkembangan dan kemajuan ilmu sekaligus nilai-nilai moral yang terkandung pada setiap ilmu, baik ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Kemudian yang ketiga, menyadari bahwa ilmu yang diperoleh jauh dari mencukupi. Penulis berharap dengan penulisan buku ini, dengan diterbitkannya buku ini, dapat mendorong dan membantu para civitas akademika dalam mencari informasi yang relevan dan aktual, karena tujuan dasar dari penerbitan buku ini adalah untuk membantu para mahasiswa dan dosen dalam proses perkuliahan. Adapun bagi para pembaca selain kalangan kampus, buku ini berguna terutama untuk menyelami dan memperluas wawasan tentang hakikat dan makna ilmu secara filosofis. Selanjutnya, isi cakupan buku. Dalam buku filsafat ini, terdapat 6 bab pembahasan. Dan setiap bab saling berkaitan dengan bab lainnya. Pokok pembahasan dalam buku ini adalah tentang perkembangan ilmu dan teknologi, hakikat dan sumber pengetahuan, dan kriteria kebenaran. Di samping itu, filsafat dalam buku ini juga membahas persoalan objek, metode, dan tujuan ilmu. Berikut rinciannya. Bab pertama membahas tentang ruang lingkup filsafat ilmu, mencakup pengertian filsafat ilmu, objek kajian filsafat, dan tujuan filsafat ilmu. Bahwa filsafat dan ilmu adalah dua kata yang saling terkait, baik secara substansial maupun historis, karena kelahiran ilmu tidak lepas dari peranan filsafat, dan sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Bab yang kedua membahas tentang sejarah perkembangan ilmu. Pada pembahasan ini, perkembangan ilmu dibagi menjadi 4 periode, yaitu yang pertama, landasan ilmu pada zaman Yunani. Yang kedua, perkembangan ilmu zaman Islam. Yang ketiga, kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Kemudian yang terakhir, kemajuan ilmu zaman kontemporer. Selanjutnya, bab yang ketiga. Pada bab ini membahas hakikat pengetahuan dan ukuran kebenaran, mencakup definisi, jenis, dan sumber pengetahuan. Kemudian ukuran kebenaran dan klasifikasi ilmu. Bab yang keempat, pada bab ini membahas tentang dasar-dasar ilmu yang terdiri dari lapangan penyelidikan kefilsafatan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Bab yang kelima membahas tentang beberapa sarana ilmiah yang paling mendasar dan berperan dalam kehidupan manusia. Sarana ilmiah tersebut adalah yang pertama bahasa, yang kedua matematika, yang ketiga statistik, dan yang keempat adalah logika. Kemudian bab yang keenam, bab yang terakhir ialah penutup. Pada bahasan ini berisi tentang tantangan dan masa depan ilmu, ditinjau dari kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemudian keterkaitan antara agama, ilmu, manusia, dan masa depan manusia. Itu merupakan isi cakupan dari buku Filsafat Ilmu yang dikarang oleh Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA.
Baik, ulasan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan buku. Kita ketahui bersama bahwasanya dalam setiap karya ilmiah pasti terdapat di dalamnya kelebihan dan kekurangan. Dan secara umum, kelebihan dalam sebuah karya ilmiah itu lebih menonjol dibandingkan dengan kekurangannya. Dan salah satu di antaranya adalah karya ilmiah yang ada di samping saya sekarang ini. Setelah saya membaca buku ini, dalam pandangan saya menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan di dalamnya. Baik, yang pertama, kelebihan buku. Materi yang disampaikan dalam buku ini tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Selanjutnya, secara umum, bahasa pemilihan kata dalam penyampaian materi lugas dan mudah dimengerti. Kemudian, kelebihan yang ketiga, referensi dalam buku ini tergolong banyak dibandingkan dengan karya ilmiah lainnya, yaitu sebanyak 162 referensi. Sehingga nilai ilmiah buku ini cukup tinggi. Dalam buku ini terdapat 162 referensi, sehingga nilai ilmiah buku ini cukup tinggi. Kemudian kelebihan yang keempat, kutipan bahasa asing dalam buku ini, baik itu bahasa Arab maupun bahasa Inggris, disertakan dengan terjemah, sehingga secara umum lebih mudah untuk dipahami. Kemudian selanjutnya, kekurangan buku. Dalam buku ini terdapat beberapa kata ilmiah yang sulit dimengerti, khususnya masyarakat di luar kampus. Kemudian selanjutnya, kekurangan dari buku ini, terdapat kesalahan penulisan kaidah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, yang sesuai dengan EYD. Contohnya, penulisan kutipan bahasa asing yang seharusnya ditulis dengan tulisan miring, ditulis dengan huruf italik. Tetapi dalam beberapa penulisan, itu merupakan kutipan bahasa asing, beliau tidak memiringkannya. Hal ini bisa dilihat di halaman 200. Terdapat beberapa istilah yang beliau salah dalam menuliskannya sesuai dengan kaidah. Di antaranya ada kutipan theory of error, continuous distribution, least squares, variance, dan covariance. Beliau menulisnya tanpa dimiringkan, yang mana harusnya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, haruslah ditulis dengan tulisan miring dengan huruf italik. Baik, yang terakhir, saran, ada baiknya penulis memberikan penjelasan secara ringkas pada kata-kata ilmiah yang sekiranya sulit untuk dipahami. Karena apabila kita membaca buku ini akan kita temukan beberapa kata-kata ilmiah yang sulit dipahami, mengingat bahwasanya tujuan daripada penulisan buku ini, penerbitan buku ini bukan hanya untuk kalangan mahasiswa dan para dosen. Beliau juga menyebutkan tujuan penulisan buku ini ialah untuk khalayak umum, untuk masyarakat umum, agar mereka mendapatkan tambahan wawasan tentang ilmu dan filsafat. Itu beliau sebutkan di kata pengantar. Maka sekiranya ditambahkan keterangan singkat pada kata-kata ilmiah yang sekiranya sulit untuk dimengerti. Baik, sekian resensi buku yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada siapapun yang melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.